Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca dua ayat di 21 dan 22. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengukir prestasi. Berbicara tentang prestasi yang diukir, bisa jadi memang itu adalah hasil karyanya. Tetapi terkadang, tidak jarang, prestasi yang dia punya itu bukan hasil karyanya. Bisa jadi hasil karya orang-orang yang ada di bawahnya. Atau tidak jarang juga orang mengambil karya orang lain untuk dia kelihatan bisa berkarya. Hal-hal demikian sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana dikisahkan ada seorang yang bernama Mordekai. Dia mendengar ada dua orang sakit hati, kecewa begitu ya, yang bernama Bigtan dan Teres, di mana dua orang ini berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Wah, ini satu kejahatan yang luar biasa, ya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika Mordekai mendengar hal ini, dia menyampaikannya kepada Ester. Dia tahu gak mungkin dia bisa menyampaikan berita ini langsung kepada raja. Oleh sebab itu dia menyampaikan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, salah satunya yang dia percayai saat itu adalah Ester. Dan kemudian menarik, Ester pun menyampaikan perihal hal ini kepada raja. Apa yang membuat menarik Bapak Ibu Saudara? Ketika Ester menyampaikan ini, dia tidak mengatasnamakan, oh aku tahu loh, aku mendengar loh. Tidak, tetapi dia mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Satu integritas yang luar biasa saya lihat di sini ada di dalam diri Ester. Dia bisa saja mengaku, mengklaim bahwa dia tahu, dia mendengar, dan ketika diselidiki ternyata itu benar. Ester bisa jadi mendapatkan nama. Dia bisa mendapatkan penghargaan, dia bisa mendapatkan sebuah pengakuan. Tetapi jalur itu, cara itu tidak dilakukan oleh Ester. Dia menyampaikan dari mana sumbernya. Dia menyampaikan siapa yang menyampaikannya. Bukan tanpa resiko. Tentu ada sebuah resiko di dalamnya. Tapi unsur kepercayaan antara Ester dan Mordekai ini sangat terbangun dengan baik. Artinya apa yang disampaikan itu valid, itu benar. Sehingga ketika disampaikan hasilnya pun terbukti dengan benar, tanpa harus mengambil pengakuan dari orang lain. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan kita hari ini? Ketika kita menghasilkan sebuah karya, ketika kita melakukan satu prestasi, apakah kita juga dengan jumawa mengakui bahwa itu adalah hasil daripada karya kita sendiri? Atau sebenarnya kalau kita mampu, tentunya tidak terlepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, saya yakin dan percaya tidak tunggal. Ya, kita tahu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bagaimana Tuhan juga yang berkarya di dalam setiap pekerjaan kita. Kita bisa berencana, kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi ingat, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Jika Tuhan izinkan, ya Tuhan berkati, jika tidak,
Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah. Artinya kalau hari ini kita bisa berhasil, ingat itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Penting sekali kita mengakui akan hal ini, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kita menjadi berhasil hari ini. Mungkin mereka tidak terlalu berarti mungkin menurut kita, tapi justru kehadiran mereka memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kita hati yang terus mau mengerjakan semua dengan baik. Mari kita ingat saudara, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang menolong kita dalam segala kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengingat mereka? Atau kita mengatasnamakan kalau ini semua adalah karena kita? Karena itu sesuatu yang baik. Hati-hati. Jika memang itu bukan karya kita, kita tidak perlu mengakui kita yang mengerjakannya. Jika memang ini karya bersama, mari kita akui bersama. Kita ambil bagian di dalamnya. Dan mari kita tetap melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Esther melakukan ini semua. Dia tahu, ya, Mordekai lah yang memang layak, kalaupun dia akan mendapatkan pujian dan pengakuan. Dan ini nanti akan berguna, ya, di kemudian kita akan membaca di dalam kitab Esther ini. Dan itu akan diingat. Artinya mari kita lakukan yang terbaik hari ini. Dan ingatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membantu keberhasilan kita, yang membantu kita hingga sampai di titik ini. Termasuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita juga jangan lupa bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua karena karya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan tuh orang-orang yang juga Tuhan pakai menjadi rekan sekerja di sekitar kami, yang membantu kami sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena berkat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami mengingat akan kebaikan orang lain. Ajar kami juga mengingat untuk kami juga boleh melibatkan orang lain ketika orang lain juga terlibat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami, ajar-ajari kami terus untuk kami senantiasa bergantung dan melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa seru kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.